Bismillahirrahmanirrahim. Idza huitum bitahiyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku sayang, sebelum kita memulai pembelajaran ada baiknya kita melaksanakan doa bersama. Siapakah yang memimpin doa hari ini? Oke, Anabel boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anabel, terima kasih kakak-kakak semuanya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran nih, Ustazah mau nanya kabar kalian dulu dong. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Kayaknya masih pagi, semangatnya masih full ya. Nah, Ustazah mau nanya nih, siapa yang lagi merasa bahagia hari ini? Up your hand. Oke. Siapa yang hari ini lagi merasa kayaknya aku lagi sad gitu? Ada? Oke. Siapa yang hari ini merasa biasa aja? Aku. Oke. Nah, semoga dengan kita bertemu hari ini, nanti setelah keluar dari sini kita sama-sama bisa merasakan bahagia. Ada yang sekarang lagi sakit? Oke. Lagi sakit? Sakit apa kakak? Sakit kaki. Oke, kakak sakit apa? Tangan. Oke, tangan. Semoga yang lagi sakit kita doakan untuk cepat sembuh. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ustazah mau ngajak kalian untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Tapi sebelum menyanyikan lagu wajib nasional, Ustazah mau absen kalian dulu, boleh? Boleh. Nah, untuk mempersingkat waktu, sebenarnya Ustazah sudah menyiapkan absensi, tapi untuk mempersingkat waktu, Ustazah mau nanya, adakah yang tidak hadir hari ini? Ada. Siap ada, oke. Siapa yang tidak hadir hari ini? Aida kemana sayang? Lomba. Aida lomba. Sasa? Pulang. And then? Kanaka, oke Kanaka. Kanaka kemana? Jambore, oke. Kita doakan semoga urusannya lancar ya. Amin. Nah, sebelum itu, karena sekarang udah pada hadir dan semangat, Ustazah mau mengapresiasi kalian semua karena sudah semangat belajar di pagi hari. Oke, give applause buat kita semua. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Jangan duduk dulu, kita masih boleh berdiri. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, Ustazah akan mengajak kalian untuk ice breaking. Siap? Nah, nama ice breakingnya adalah emosi freeze dance. Yang mana nanti kalian silahkan muterin meja masing-masing ya, muterin meja masing-masing. Nah, ketika Ustazah berhentikan musiknya, otomatis Ustazah akan ngasih clue, misalnya marah. Berarti kalian tunjukkan ekspresi marah ke teman kalian. Tapi oke, attention, tidak usah memakai bahasa verbal ya. Jadi cukup dengan ekspresi aja, oke? Siap semuanya? Siap. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Gole ram. Sedih. Oke, sedih.
Lanjut ya. Tertawa, tertawa. Oke. Oke. Oke, give applause buat kita semua. Gimana rasanya, seru? Ice breaking? Seru. Sekarang Ustazah mau nanya nih, karena tadi udah ice breaking, udah nyanyi, udah siap untuk memasuki materi? Iya. Udah siap untuk belajar? Iya. Oke. Siap ya, sekarang kita masuk ke pembelajaran. Masih pada ingat kalian pernah mengisi alat tes bernama DCM, Need Assessment? Pernah, oke. Nah, dari 113 soal yang kalian kerjakan, didapatlah presentasi kebutuhan peserta didik kelas 9C. Siapa kelas 9C? Oke. Nah, dari hasil asesmen terlihat bahwa aspek ke-6, bisa dilihat di sini? Aspek ke-6 itu di sini adalah aspek keadaan pribadi dan kejiwaan yang disebut dengan KPK. Memiliki persentase kebutuhan tertinggi di kelas 9. Apa sih yang kalian rasakan sampai ini bisa mendapat presentasi tertinggi? Yang pertama, ada kalian suka merasa mudah marah? Oke. Yang kedua, mudah sedih dan nangis? Ya, oke. Nah, dari sinilah Ustazah menarik materi. Jadi kalau di DCM itu bisa ada penarikan materi. Pernah Ustazah jelaskan, benar? Benar. Nah, di sini Ustazah menarik materi tentang pengendalian emosi. Nah, oleh karena itu kita bertemu sekarang memiliki tujuan, benar? Tujuannya yang pertama adalah dapat mengenali berbagai jenis emosi yang sering muncul. Ustazah harap kalian bisa mengidentifikasi emosi di situasi tertentu. Yang kedua, dapat menyadari akibat dari emosi yang tidak terkendali. Jadi Ustazah harap kalian bisa menganalisis dampak negatif dari emosi yang tidak terkendali atau tidak dapat dikendalikan gitu ya. Selanjutnya, dapat menyusun strategi pengendalian emosi berdasarkan diskusi kelompok. Nanti kita akan ada diskusi kelompok. Ustazah harapkan kalian dapat merumuskan strategi melalui studi kasus. Lanjut, yang terakhir adalah mampu melakukan refleksi pribadi tentang pengendalian emosi dan strategi yang dipelajari. Jadi Ustazah harap kalian dapat mampu merefleksikan pengendalian emosi secara mendalam. Siap? Siap. Nah, Ustazah mau nanya dong, ada nggak sih dari kalian yang pernah merasa menyesal karena enggak bisa mengendalikan emosi? Ada? Siapa aja? Oke, kita semua pasti pernah ada di posisi itu. Nah, sebelum itu setelah itu ya, kita masuk ke analisis video berikut. Perasaan yang melibatkan remaja kian marak jadi pemberitaan. Sejumlah kasus yang bikin berdiri mewarnai berbagai media dan membuat kami berkerut. Publik bertanya-tanya, mengapa hal ini bisa terjadi? Bahkan seringkali kekerasan terjadi antara persoalan sepele. Lalu bisakah kita menyimpulkan tak ada lagi rasa empati yang dimiliki sebagai besar remaja? Karena peristiwa mengenaskan yang menimpa korban remaja juga terjadi di Bangkalan, Jawa Timur. Bahwa seorang santri di Pondok Pesantren Bangkalan, Jawa Timur harus melayang di tangan para senior. Gimana? Udah disimak? Sudah. Nah, dari sini Ustazah mau bertanya nih, kira-kira apa sih emosi yang dirasakan dari korban atau siswa tersebut? Siswa benar? Sedih? Takut? Nah, di sini ada siapa yang merasakan sedih dan takut? Korban. Kalau pelakunya merasa apa? Oke, marah, kesal, dendam. Oke. Nah, di sini Ustazah mau nanya, kira-kira apa akibat dari tindakan kakak kelasnya?
Nyawa. Hilang? Nyawa. Hilang nyawa. Korban. Adu domba. Oke, kan kakak kelasnya diadu domba. Oke, terus abis itu melakukan apa ke kekerasan ke adik ke kelas. Jadi dampaknya dari ini apa kira-kira? Adik kelasnya kehilangan nyawa. Adik kelasnya kehilangannya nyawa. Kira-kira itu memunculkan dampak negatif atau positif? Negatif. Negatif. Nah dari sini kita bisa tahu ya, berarti emosi itu harus dikendalikan. Nah di sini Ustazah mau ngajak kalian untuk bermain yang namanya kartu emosi. Oke. Nah, oke, siap sekarang? Dari meja ini Ustazah minta Atia maju. Tapi boleh duduk dulu Atia, Ustazah bagikan ini. Kelompok ini Ustazah minta Rara maju. Kelompok ini Ustazah minta Akisha maju. Dan kelompok ini Ustazah minta Aurel maju. Nah, di sini boleh dibacakan situasinya dan kira-kira langsung dipilih aja apa ya strategi atau tindakannya. Boleh dari Rara? Situasinya kamu merasa cemas menghadapi presentasi. Pilihannya yang pertama, ini langsung aja. Pilih langsung yang Rara pilih aja. Berlatih berbicara sambil menarik nafas dalam. Oke, kalau misalnya kita merasakan hal itu, berarti yang harus kita lakukan apa Kak Rara? Berlatih berbicara sambil menarik nafas dalam. Oke, berarti berbicara sambil menarik nafas dalam. Give up tuh Kak Rara. Selanjutnya Atia. Situasinya temanmu tidak mengajakmu bermain. Pilihan aku mengabaikan bertanya kepada dia bertanya kenapa dia tidak mengajakmu dan mengungkapkan perasaanmu. Oke. Berarti kalau misalnya apa situasinya? Situasinya? Temanmu tidak mengajakmu bermain. Pernah? Temennya nggak diajak main sama teman? Pernah. Apa yang dilakukan? Bertanya kenapa dia tidak mengajakmu dan mengungkapkan perasaanmu. Oke. Selanjutnya boleh Aurel? Situasinya, teman mengejek kamu di media sosial. Pilihan aku, mengabaikan dan tetap fokus pada hal positif. Oke, good job buat tadi belum give up plus buat Atia dan Aurel. Selanjutnya Kiki. Situasinya, kamu mendapatkan nilai ulangan yang buruk. Pilihannya menerima nilai tersebut dan berjanji belajar lebih giat. Oke, kita akan belajar tentang emosi bukan musuh. Yuk kenali dan kendalikan. Pengertian emosi. Emosi adalah reaksi psikologis dan fisiologis yang dialami seseorang ketika menghadapi suatu situasi, pikiran, atau pengalaman tertentu. Emosi bisa muncul secara spontan dan dapat mempengaruhi perilaku seseorang secara positif maupun negatif. Benar? Kalau kita lagi merasakan emosi bahagia, yang tampil akan positif. Kalau kita lagi merasakan sedih, negatif. Oke, nanti kita belajar gimana cara mengendalikannya ya. Nah, emosi adalah keadaan kompleks yang ditandai oleh aktivitas mental dan perubahan fisik yang mempengaruhi pikiran, perilaku, dan relasi sosial. Kalau lagi marah, kira-kira misalnya Vio marah sama Arini, ekspresi apakah yang akan tampil di wajah Vio? Bete. Oke, gitu ya Kak? Oke, selanjutnya ada jenis-jenis emosi. Yang pertama bahagia, senang, cinta, bangga, terharu. Selanjutnya ada emosi negatif. Contohnya seperti marah, sedih, takut, cemas, dan kecewa. Pada dasarnya semua emosi itu normal. Benar? Benar. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengelolanya agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain gitu ya. Oke, lanjut. Dampak emosi jika tidak terkendalikan. Udah tahu belum sih kalian cara mengendalikan emosi? Belum tahu. Ada yang udah ya mungkin. Nah, kita bahas dulu nih dampaknya kalau ini nggak terkendali bakal gimana. Benar? Yang pertama, dapat memunculkan perilaku agresif atau merusak. Yang kedua,
masalah dalam hubungan sosial. Yang selanjutnya penurunan prestasi belajar. Yang selanjutnya penyesalan atas tindakan spontan. Benar? Benar. Selanjutnya adalah menurunnya kesehatan mental dan fisik. Contoh, seseorang yang marah bisa saja membanting barang atau melukai orang lain. Tapi kira-kira setelahnya dia atau mereka bakal nyesel nggak? Bakal, iya. Ada yang pernah marah banting-banting? Oke. Kira-kira nyesel nggak setelahnya? Ada apa ya, Zak? Meredakan emosi tapi ada sisi buruk. Oke, good job, Ayu, thank you. Oke, gitu ya Kak ya. Nah, jadi ini adalah masih banyak lagi dampak-dampak yang lainnya, ini secara garis umum aja. Selanjutnya, strategi mengendalikan emosi. Yang pertama, berpikir sebelum bertindak. Tahan dulu emosinya sejenak, terus evaluasi situasi sebelum bereaksi. Kira-kira kalau aku marah, apa yang bakal terjadi? Kira-kira kalau aku diam, apa yang bakal terjadi? Kira-kira kalau aku ini, apa yang bakal terjadi? Benar? Benar. Oh iya, sambil Ustazah menjelaskan, silahkan catat poin-poin pentingnya ya. Oke. Selanjutnya, tarik nafas dalam teknik relaksasi sederhana yang efektif meredakan kemarahan atau kecemasan. Pernah melakukan exhale, inhale? Pernah, nah itu juga. Atau misalnya bisa menghitung kayak 1 sampai 10, 1, 2, 3, 4 sambil meredakan emosi, itu salah satu sambil tarik nafas ya gitu. Selanjutnya, ekspresikan emosi secara sehat. Kalau misalnya Adila nggak suka sama Aisyah, ada hal-hal yang nggak disukai, maka bereaksilah secara positif kayak, Aisyah, aku nggak suka deh sikap kamu yang seperti ini gitu. Misalnya gitu ya. Selanjutnya, tulis jurnal emosi. Terus ada alihkan perhatian. Jadi lakukan kepada hal-hal yang positif. Dan selanjutnya, refleksi diri dan evaluasi. Kita bisa mengevaluasi nih penyebab emosi dan bagaimana cara mengatasinya di masa depan. Nanti kita akan belajar tentang itu. Selanjutnya, berlatih empati. Ada yang di sini belum punya atau belum bisa melakukan sikap empati? Ada? Alhamdulillah udah bisa semua? Oke, good job buat kita Kak. Nah, contoh situasi dan cara mengendalikan atau mengelola emosi. Contoh, tadi kalian lihat teman-teman yang maju ke depan membacakan kartu emosi? Nah, jadi teman-teman itu sudah membacakan situasinya dan memilih emosi yang muncul itu seperti apa dan strategi pengendaliannya. Nah, di sini ada yang bisa baca yang pertama? Oke. Atia boleh? Situasinya tidak diajak bermain oleh teman. Oke. Muncul, sedih, kecewa. Strategi pengendalian, bertanya dengan sopan dan mengungkapkan perasaan. Oke, give a plus. Oke. Lalu selanjutnya, nilai ulangan buruk akan menghasilkan emosi yang kecewa, marah gitu ya. Gimana cara pengendaliannya? Menerima hasil dan membuat rencana belajar yang baru. Yang terakhir, kalah lomba. Ada yang pernah kalah lomba di sini? Oke. Kira-kira apa emosi yang muncul? Frustasi. Ada lagi stres, capek, depresi dan sebagainya. Nah, caranya gimana sih strateginya? Menerima hasil belajar dari pengalaman. Oke. Nah, berikut yang tadi Ustazah jelaskan, yang tadi kita belajar dan kita diskusi bareng-bareng, itu adalah materi yang kita pelajari hari ini. Selanjutnya, oke. Kakak, di atas mejanya masing-masing, Ustazah sudah berikan studi kasus. Ada? Udah dilihat? Ada ya. Nah, di studi kasus ini, Ustazah akan menentukan kelompok nih. Yang pertama, kelompok 1. Ya, siap kelompok 1.
Lalu selanjutnya kelompok 2. Lalu kelompok 3 dan di sini ada kelompok 4. Silahkan kerjakan diskusi bersama teman-teman kelompoknya. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Jadi kan kita akan presentasi. Siap? Siap. Mau satu kelompok maju atau perwakilan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ditunjukkan dulu? Jadi sini aku mau menjelaskan tentang apa yang menurut kita itu Oke. jadi kasus Boleh dibaca aja nggak apa-apa. itu kasusnya Dewi. Oh, kasusnya siapa? Dewi. Untuk kasusnya itu, Dewi ini merasa takut dan cemas menjelang presentasi di depan kelas. Dia jadi sering gelisah dan sulit tidur. Nah, pertanyaan diskusinya ada 3. Yang pertama, emosi apa yang dialami Dewi? Menurut kelompok 4 itu adalah Dewi merasakan takut dan cemas. Dan yang kedua itu, apa efek dari rasa takut dan cemas tersebut terhadap dirinya? Menurut kita juga itu efeknya adalah tidak percaya diri, sering gelisah, dan sulit tidur atau overthinking gitu. Oke. Ya, itu strategi apa yang bisa dilakukan Dewi untuk mengendalikan emosinya. Menurut kita juga itu kita bisa berlatih presentasi agar tidak Malu? dan percaya diri. Jadi di sini aku Oke. hasil diskusi kelompok aku. Oke, boleh dibaca Jadi aja sama kita. kasusnya Budi. Kasusnya tuh Budi merasa marah ketika temannya memotong antrian saat jajan. Dia sempat membentak temannya dengan suara keras. Pertanyaannya, emosi apa yang muncul pada Budi? Apa tuh jawabannya? Marah dan kesal. Oke, benar? Pertanyaan kedua, bagaimana dampak dari bentakan tersebut terhadap hubungan Budi dan temannya? Selek dan renggang. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara yang lebih baik untuk mengendalikan emosinya? Memberitahu temannya dengan baik untuk tidak memotong antrian karena itu hal yang tidak baik, juga agar tidak terjadi slack antara Budi dan temannya. Jadi kayak kita di kelompok 1, kita bakal menganalisis studi kasus kita. Jadi kasusnya itu adalah Rudi dimarahi oleh guru karena tidak membawa tugas saat pelajaran langsung. Rudi terlihat murung dan tiba-tiba melempar pulpen ke lantai. Oh my god, oke. Jadi pertanyaan yang pertama, emosi apa yang dirasakan oleh Rudi? Rudi mengalami peristiwa emosi marah, namun diiringi juga dengan perasaan sedih. Untuk nomor 2, apa akibat dari tindakan Rudi? Rudi merugikan dirinya sendiri karena ia tidak membawa tugas yang dia diperintahkan oleh gurunya. Kedua, Rudi belum bisa mengendalikan emosinya. Dengan dia menunjukkan kondisi wajahnya yang murung, hal tersebut akan membuat kesan pertama individu lain menjadi negatif terhadapnya. Apalagi melempar pulpen ke lantai itu sudah menunjukkan bahwa tata krama Rudi perlu diperbaiki. Oke. Itu bagaimana sebaiknya Rudi mengendalikan emosinya? Sebaiknya Rudi harus berpikir lebih luas dan panjang. Ia tak membawa tugas yang telah diperintahkan oleh gurunya, lalu ia mendapatkan amarah. Itu merupakan konsekuensi yang perlu ia terima. Pesan moralnya adalah emosi itu wajar, namun kita perlu lebih pandai dalam mengendalikan, jangan sampai merugikan orang lain. Jadi kita menangani kasusnya Sari. Jadi Sari itu merasa kecewa karena nilai ulangan rendah dari yang diharapkan selama beberapa hari. Nah, diskusi. Pertanyaan pertama, emosi apa yang dialami Sari? Jawabannya adalah sedih, kesal, kecewa, tambah berusaha. Pertanyaan yang kedua, apa dampak sikap Sari terhadap teman-temannya dan dirinya sendiri? Jawaban kedua itu temannya akan merasakan kesal dan akan menghindar Sari. Pertanyaan terakhir, apa strategi pengendalian emosi yang bisa membantu Sari? Mengapresiasi diri sendiri, menerima hasil, dan bersyukur, membuat Kenangan belajar. Oke. Sudah? Sudah. Oke. Begitu saja dari kita. Makasih. Oke, give applause buat Aurel dan Anya dan kelompok. Oke. Nah, selanjutnya
selanjutnya kira-kira mau ngapain kita? Hah? Kuis. Sebelum kuis kita coba menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari. Nah, kira-kira nih di kesimpulannya sekarang kita ambil simpelnya, oke? Emosi apa aja sih yang bisa muncul di diri kita? Senang, sedih, marah, kecewa, bahagia, terus frustasi, oke, depresi, ada lagi? Kesal, oke. Nah, kira-kira kalau misalnya kita lagi marah, kita harus ngapain sih strateginya? Berpikir sebelum bertindak. Oke, thank you kakak. Selanjutnya, kalau kita lagi sedih banget, kita harus ngapain ya? Nangis, boleh nangis dulu. Setelah nangis ngapain tuh? Curhat ke siapa? Oke, thank you. Nah, selanjutnya, kalau misalnya kita lagi bahagia sekali, kita apa sih yang strategi yang harus kita lakuin kalau kita lagi bahagia? Oke, menurunkan bahagianya kepada teman. Oke, thank you kakak semua. Sekarang di atas meja kalian masing-masing sudah Ustazah berikan lembar refleksi dan evaluasi. Nah, boleh dilihat di situ ada di atas meja. Oke, Ustazah kasih waktu 1 menit boleh untuk mengerjakan? Boleh, silahkan dikerjakan sayang. Oke, terima kasih kakak. Sudah diisi semua? Sudah, terima kasih banyak ya sudah bekerja sama. Nah, sekarang Ustazah mau minta 1 orang buat menyimpulkan materi kita hari ini. Ada yang bersedia? Jadi yang dapatin dari hari ini kita harus lebih mengenal emosi kita. Terus kita juga misalnya lagi emosi kita harus kayak apa ya, menerjemahkan di otak kita kayak ini tuh situasinya apa, kita harus melakukan apa, terus lebih baiknya tuh tindakan apa yang dilakukan. Terus kita juga harus pintar-pintar dalam mengelola emosi biar orang di sekitar kita nggak sakit hati. Oke, thank you Atia. Give applause buat Atia. Oke. Nah, terima kasih ya sudah menyimpulkan. Sudah dipahami semuanya? Sudah. Nah, untuk mengecek kepemahaman kalian, kita akan melaksanakan kuis. Biru? Ini? Oke, benar. Oke. Kelompok kedua? Oke, terima kasih banyak, benar. Kita udah melaksanakan pembelajaran dengan baik dan semangat. Nah, untuk materi selanjutnya, kita bakal ngapain ya kira-kira? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Materi selanjutnya kita akan membuat poster atau edukasi tentang gimana sih cara mengendalikan emosi. Setuju? Setuju. Oke. Sampai bertemu di pekan depan. Oke. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Rabbil alamin. Oke, kakak, sekian dari Ustazah. Terima kasih banyak. Semangat terus. Semoga keluar dari sini kita bahagia. Oke, sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sama-sama.